Cek 1 2. Monggo supaya lebih berkah, kita awali dengan sholawat dulu, okay, bersama-sama. Monggo diikuti. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahimi maula ya salli lim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. Tak nyiapkan live dulu ya, kok lali ngono ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini kita nanti akan melanjutkan masih seputar sholat. Tapi karena nanti kita akan masuk bulan Ramadan, akan saya singgung tentang Ramadan juga. Supaya apa? Nanti ketika kita beribadah di bulan Ramadan,
ibadah puasa kita sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diikuti semuanya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal dengan tanpa ilmu, amalannya ditolak, tidak diterima. Nah, misalkan kita sudah masuk ke dalam bulan Ramadan, kita puasa, sudah lapar, haus, kok ternyata puasa kita tidak sah. Tapi nanti, sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan yang kemarin. Ya, kemarin itu ada pertanyaan, langsung saya cut karena waktunya sudah habis. Jadi pertanyaan kemarin, bagaimana kalau misalkan kita berjamaah di musola, ya kebetulan ada hajatan, jadi gak ada orang sholat, cuma berdua antara laki-laki dan perempuan, suami istri, gitu pertanyaannya. Betul? Yang bertanya ada hadir? Oh, hadir. Apakah tetap di tempat jamaah putri seperti itu? Nggih. Atau kita atur, ya karena berdua nggak ada orang, ya cukup di belakangnya. Jadi yang perlu kita ketahui, kalau laki-laki dan perempuan posisinya laki-laki di depan, perempuan tepat di belakangnya. Nggih. Apalagi kalau ada hajatan dan kita sudah memastikan tidak ada yang datang ke sini. Ya sudah, jangan di sana ya. Suaminya di sini, istrinya di sana. Suaminya di sini, istrinya di situ. Langsung tepat di belakangnya. Kalau memang lagi ada hajatan dan memang nggak ada orang yang berjamaah di sini. Itu kalau laki-laki perempuan. Dan yang perlu diingat, kalau bukan mahram tidak boleh berjamaah berdua-duaan. Lagi di mall, faham maksudnya? Lagi di mall, mau sholat, diajak sama ibu-ibu, Pak, berjamaah, cuma berduaan, hukumnya haram. Oke? Bukan dapat pahala 27 derajat, tapi maksiat dan hukumnya haram. Kalau cuma berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahram. Banyak yang salah ngomong, bukan muhrim, salah. Muhrim, bukan ya. Yang benar itu bukan mahram. Jadi kalau sudah ngaji seperti ini masih ngomong bukan muhrim, berarti ilmunya enggak manfaat. Bukan mahram. Coba bersama-sama, bukan mahram. Jadi berdua-duaan justru dosa. Tapi kalau misalkan ibu-ibunya banyak, 1, 2, 3, 4, 5 ibu-ibunya, terus bapak-bapaknya 1, boleh. Ya, kenapa? Tidak timbul fitnah. Tapi kalau berdua-duaan, itu istilahnya adalah khalwat, bisa menimbulkan fitnah. Loh, itu Pak ini kok sama ibu ini berdua-duaan, khawatir timbul fitnah, maka dilarang kalau cuma berdua-duaan. Itu antara laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang yang kemarin kita praktekkan antara laki-laki dengan laki-laki. Kita langsung praktek. Jadi kalau saya minta tolong langsung maju, biar langsung materinya langsung ganti. Ayo Pak, ayo. Enggak maju-maju ya enggak selesai-selesai. Oke? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau laki-laki dan perempuan, kalau laki-laki dengan laki-laki, misalkan ada orang laki-laki satu lagi sholat sendirian, tiba-tiba ada orang datang. Kita kasih contoh, Nizam, coba berdiri. Ini penting, Nizam. Nah, Nizam lagi sholat, Allahu Akbar. Tiba-tiba datang satu orang, monggo langsung satu orang. Di mana posisinya? Posisinya kemarin sempat saya jawab, tidak boleh lurus, karena kalau lurus hukumnya makruh. Coba lurus Pak, misalkan lurus. Nah, hukumnya makruh. Tapi mundur sedikit tepat di belakang tumit. Nah, di tumit. Faham ibu-ibu, bapak-bapak semuanya? Kalau ada datang satu lagi, coba maju satu lagi. Nah, ini yang kadang-kadang banyak salah. Monggo langsung maju satu lagi. Di mana kira-kira? Ini belum saya kasih tahu. Di mana? Nah, ini salah. Nah, jadi nggak gitu. Pak siapa?
Pak Jajang, salah Pak Jajang. Jadi enggak gitu caranya. Yang kita lihat biasanya seperti itu dan kita ikut-ikutan padahal itu enggak ada dasarnya. Oke. Ada teman saya, ini kisah nyata. Dia enggak paham tentang sholat berjamaah. Coba yang di depan ini Pak siapa? Pak Taufik. Pak Tauhid. Oh. Pak Tauhid anggap di sini. Jadi teman saya itu posisinya di situ. Kemudian ada yang nyolek, maksudnya mundur. Paham maksudnya? Dicolek, bukannya mundur malah noleh. Imamnya iki loh, malah ngono. Itu kenapa? Karena nggak ngerti tentang cara sholat berjamaah. Kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, Pak Jajang belum Pak Jajang. Oh, iki ngambek. Iki ngaji ojo ngambek-ngambekan Pak Jajang. Nah, Pak Jajang datang sekarang. Nah, Pak Jajang. Jadi bukan langsung nyolek. Yang biasa kita lihat jangan dipraktekkan kalau di sini. Kita ini bermadzhab Syafi'i, tapi Pak Jajang langsung berdiri di sebelahnya. Berdiri di sebelahnya, takbir. Ini Imam Nawawi menjelaskan, takbir. Allahu Akbar. Nah, ketika sudah takbir, dua-duanya langsung mundur. Yuk, mundur. 1, tutup. Kurang mundur lagi. 1, tutup. Kalau misalkan masih butuh rapat, rapatkan. Sret. Kalau mundur, gak boleh langsung langkah kayak orang berjalan. Coba kita praktekkan yang langkah seperti orang berjalan. Langsung mundur, cet kayak jalan. Nah, itu gak boleh, batal. Tapi harus dicicil. 1, tutup. Kayak kalau jadi paskibraka itu loh. Nah, coba diulangi, oke? Nah. Jadi mundurnya jangan miring Pak Jajang, tapi lurus dulu, baru nanti merapat. Pak Jajang ini dari tadi kok buat sendiri ya. Nah, bercanda Pak Jajang, nanti ngambek lagi. Okay? Nah, jadi mundurnya lurus dulu, baru nanti merapat. Setelah takbir tapi Pak Jajang datang, takbir, Allahu Akbar, yo, Allahu Akbar, langsung mundur. 1, tutup, gak usah lebar-lebar. 1, tutup. Nah, kan masih belum rapat. Seret. Bisa difahami sampai di sini? Caranya sing bener seperti itu. Tapi yang biasa kita lihat langsung noleh. Paham? Dan kalau misalkan ada yang bermakmum ke satu orang, jangan nyolek duluan, tapi takbir dulu baru nyentuh. Contoh, Pak Tauhid datang, takbir dulu Pak Tauhid, Allahu Akbar, sentuh bahunya. Nah, tangan kanan boleh. Jadi jangan nyolek dulu. Kalau kita nyolek sebelum takbir itu dianggap mengganggu. Paham? Tapi pada kenyataannya yang kita lakukan nyolek dulu itu mengganggu. Tapi kalau ketika kita sudah takbir, oh berarti ini sudah ada dalam gerakan sholat. Tidak ada keinginan untuk mengganggu, baru kita sentuh. Bisa difahami? Nah, silahkan duduk. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebelum saya lanjutkan sampai di sini, ini pertanyaan yang kemarin, Ibu jelas atau tidak? Yang lain ada pertanyaan? Mungkin sebelum saya lanjutkan? Nah, biar jelas dulu pertanyaan yang kemarin. Itu tentang sholat berjamaah. Ada? Nggih, Pak, monggo mic-nya digeser. Kebanyakan terima kasih. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang jadi imam tadi kan posisi misalkan makmumnya cuma 1 sebelah kanan tadi. Betul. Ini kalau ada datang nunggu posisi berdiri atau kebetulan misalkan posisinya Ruku, sujud. Ruku atau sujud atau tahiyat awal gitu. Itu nunggu berdiri dulu. Ya. Atau yang lain. Ya. Pertanyaan bagus dan banyak kejadian. Kalau lagi sholat berjamaah, imam lagi ruku, lagi sujud, biasanya ada yang masih berdiri nunggu sampai imamnya berdiri. Betul apa salah? Banyak. Dan itu adalah sebuah kesalahan. Yang benar seperti apa? Langsung kita baris, yang kita dapatkan dari imam lagi ngapain saja, kita langsung ikuti. Allahu Akbar, tapi takbir dulu, sendekap sebentar. Kalau imam lagi sujud, langsung sujud. Ya Ustadz, itu kan gak dihitung rakaatnya.
memang tidak dihitung rakaatnya, tapi bisa jadi rakaat yang tidak dihitung itu justru sujud itu yang diterima oleh Allah. Faham? Sujudnya memang nggak dihitung karena kita sudah ketinggalan ruku. Sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, memang tidak dihitung rakaat, tapi bisa jadi yang tidak dihitung sebagai rakaat justru itu yang diterima oleh Allah. Jadi langsung Allahu Akbar, sujud. Kalau misalkan posisi sujud, tinggal tambah nanti berapa rakaat kurangnya, gitu Pak G. Itu banyak terjadi. Nunggu sampai imamnya berdiri, dan itu adalah sebuah kesalahan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Monggo ada pertanyaan sebelum dilanjut. Monggo. Jadi pelan-pelan saja nggak apa-apa. Kalau terus ternyata ini pertanyaan sampai selesai ya nggak apa-apa, wes ya. Ada? Nggih, monggo. Pak Sukaji silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi kan yang dikatakan apabila imam sudah sholat, ada makmum satu orang datang posisi apapun kita harus mengikuti. Nah, tapi ini kalau ternyata makmum ini ada dua orang yang hadir, Pak, langsung atau kita orang, ayo kita itu. Nah, ini apa kita harus sejajar Di belakang atau bagaimana? Kalau kita di belakang mungkin nepuknya kayak lekak agak kejauhan Pak. Ini mohon penjelasannya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, kalau misalkan cuma satu, tadi kan langsung di sebelah kanannya, betul? Agak mundur sedikit. Tapi kalau misalkan langsung tiga misalkan, apakah langsung sejajar di belakang? Langsung membentuk barisan di belakangnya. Sebenarnya aslinya kalau orang yang dijadikan imam itu paham, kok tiba-tiba ada yang berdiri di sampingnya, ada yang ngikuti, itu langsung berubah niat sebenarnya. Cuma kita khawatirnya, takutnya yang kita ikuti nggak paham. Oke? Nah, gimana kalau misalkan kita langsung ikut, sebenarnya nggak usah nepuk, sah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khawatirnya tapi imam nggak ngerti sehingga tidak dijaharkan suaranya. Terus nepuknya gimana? Nepuk tetap Allahu Akbar. Ustadz gak nyampe tangan saya, maju satu langkah, bisa maju, tapi majunya tidak boleh. Nah, yang penting satu langkah, tutup, tek, mundur lagi, tek, tek, tutup, selesai. Kadang-kadang ketika kita lagi sholat, imam batal. Kalau bisa, yang di belakang imam itu yang memang dia itu ngerti. Imam batal kan pergi. Nah, makmum yang tepat di belakangnya harus menggantikan. Jangan sampai yang tepat di belakangnya itu yang gak ngerti bagaimana cara sholat, gak pernah ngaji, kok di belakangnya menggantikan, jalannya jalan biasa ke depan, itu batal langsung makmum yang menggantikan. Terus kita ngikuti, batal semuanya karena kita mengikuti makmum yang tadi maju sudah batal, kita ikuti, batal. Makanya kalau bisa yang di belakang imam itu pastikan yang dia itu paham atau minimal yang ngaji sekarang. Jadi tetap majunya setek, tek, 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 tek. Gak usah langkahnya lebar-lebar, pelan-pelan saja. Yang penting dicicil sampai nyampe ke tempatnya imam. Itu kalau batalnya sedang berdiri. Lah ini batalnya lagi sujud. Apakah ngesot-ngesot ke depan gini? Yo, lagi sujud imamnya batal. Imam itu jangan tiba-tiba menghilang, makmumnya, iki kemana imamnya, bingung, kok gak ono suara ya, akhirnya ngintip. Jangan, misalkan lagi sujud batal, tetap harus keluar, tapi ngasih kode. Takutnya gak paham, saya batal, ngomong aja, tapi gak usah jawab, jadi kasih kode, nggih, kalau gak ngaji repot, nggih, kasih kode aja, pegang pundaknya, saya batal. Nah, makmum yang dikasih kode itu, jangan langsung lagi sujud, serot ke depan gitu ya, kayak suster ngesot, enggak, tapi nunggu sampai berdiri baru maju. Tetap langsung Allahu Akbar, langsung menggantikan. Ketika sudah berdiri tegak baru maju, satu langkah tutup, satu langkah tutup, satu langkah tutup. Bisa dipahami Pak Sugaji? Ada lagi? Kalau menambahkan saya coba, apabila nanti imamnya ini batal saat itu, sedangkan makmum ini penuh Pak, penuh rapat. Nah,
lewat mana atau bagaimana kalau Ya, idealnya masjid atau musola itu kanan kirinya itu ada tembusan. Idealnya ada pintu, terus nembus bisa keluar, seret wudhu, jadi makmum di belakang. Tembus, ini ada tembusan atau enggak? Aman kalau di sini, langsung keluar di situ. Tapi ada sebagian masjid yang kecil atau musola yang enggak ada tembusannya, betul? Terus batal. Gimana Ustadz? Apakah nunggu di imam gitu, nungguin gini terus sampai selesai? Ya enggak. Boleh tetap keluar dan boleh nerobos. Karena ini dalam keadaan darurat. Makmum jangan ngerjai imam yang batal. Ayo ditutupi terus akhirnya imam astagfirullah. Biarkan. Kalau wis ngerti imam batal keluar, biarkan keluar. Lewat di depan enggak usah ditutup karena itu dalam keadaan darurat. Faham sampai di sini? Ada lagi pertanyaan? Oke, monggo. Oke, kayaknya pertanyaan sampai akhir ini, oke. Enggak apa-apa. Ini malah justru bagus. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih berkaitan dengan makmum mengikuti imam. Ini saya pernah mengalami sebagian jamaah itu ketika sujud terakhir itu doanya panjang, makmumnya padahal imam sudah Duduk. Nah, katanya doa yang paling mustajabah itu waktu sujud. Nah, itu bagaimana Ustaz? Ya. Untuk menyikapi itu. Ya. Ada hadis yang mengatakan bahwa jarak terdekat antara seorang hamba dengan Robnya, dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Maka perbanyaklah doa di waktu sujud. Tapi ingat, itu bukan sujud terakhir yang disebutkan, di waktu sujud. Nah, kita ngambilnya sujud terakhir. Sebenarnya di setiap sujud. Sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, sampai sujud terakhir. Sebenarnya semua sujud, bukan cuma sujud terakhir saja. Okay? Kalau memang makmumnya memang sudah mampu, sudah terbiasa, sujudnya lama, monggo nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan yang hadir itu adalah jamaah umum, ada yang tua, ada yang muda, ada anak kecil yang pengen main, ada mahasiswa, ada anak-anak SMP, SMA yang mau mengerjakan tugas, ada yang sepuh yang susah dan sakit kalau misalkan dibuat sujud, maka yang paling sempurna cukup maksimal 3. Bahkan Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah kalau lagi jadi imam maksimal 3, nggak boleh lebih. Makanya imam yang biasanya di sujud terakhir terus dilama-lamakan tidak disunnahkan. Justru yang afdol 3. Baru yang disunnahkan kalau sholat sendirian. Dari sujud pertama sampai sujud terakhir diafdolkan, disunnahkan lama sujudnya. Nah, okay. Jadi yang jadi imam cukup 3 saja. Kenapa? Itu justru yang lebih baik. Kenapa? Itu menunjukkan dia itu faham tentang masalah fikih. Dia memperhatikan jamaahnya. Oh, ada yang sepuh, ada yang muda, ada anak kecil dan lain sebagainya. Kalau imam itu sudah duduk, makmum jangan sampai melama-lamakan sujud sendiri. Sujud sok khusuk itu, ya. Kalau kelamaan ketinggalan justru makruh. Tapi kalau sampai kelamaan bisa batal sholatnya. Jadi ikuti apa yang dilakukan oleh imam. Imam duduk saja. Karena imam itu dipilih untuk diikuti. Coba diikuti. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu dipilih untuk diikuti. Nah, milih imam, ya imamnya ya harus yang bijak. Jangan terlalu lama. Kalau bisa, kalau jadi imam, bacaan suratnya jangan panjang-panjang. Oke? Rakaat pertama sholat tarawih, okay? Rakaat pertama Al-Baqarah sampai hatam. Coba bayangkan. Rakaat kedua Ali Imran. Wah ya, besok insya Allah sepi, nggak akan ada. Tapi kalau misalkan yang dibaca itu pendek-pendek, rakaat pertama Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar, rame. Loh itu sah. Rakaat kedua
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu akbar. Sah. Justru itu malah yang disukai oleh jamaah, bukan Nabi. Itu disukai oleh jamaah, bukan disukai oleh Nabi. Yang normal-normal saja, inna a'toina, qul huwallahu ahad, wes gitu aja. Kecuali kalau memang tempatnya itu ya khusus ya, yang sudah terbiasa lama, monggo dilama-lamakan. Oke, bisa dipahami? Ada lagi? Yang berkaitan dengan makmum mengikuti imam tadi, itu ada seorang makmum yang justru sujudnya lama. Imam sudah duduk mau salam itu baru dia bangkit. Nah, yaitu kalau cuma ketinggalan sebentar makruh. Tapi kalau kelamaan dan dia tidak membaca tasyahud, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah sampai selesai, karena itu rukun qauli, terus mau salam dia duduk ikut salam, batal sholatnya. Hati-hati ya, nggak usah sok alim, ya. Biasa aja. Sholat Jumat ya cukup sekali ya, setiap hari Jumat, Sabtu Minggunya nggak usah Jumatan, ya, gitu aja. Ya. Jadi kalau imam sudah duduk, duduk aja. Kalau nanti mau dilama-lamakan, waktu sholat ba'diyah, wes dilama-lamakan sampai besok nggak apa-apa. Baca sapuasi nggak apa-apa. Tapi kalau imam sudah duduk, ikuti. Okay. Kita sholat misalkan di tempat yang imamnya pakai kunut, ikuti kunut. Kita sholat kok di tempat yang nggak pakai kunut, ikuti, nggak usah kunut, nggak apa-apa. Ya, kunut nggak kunut, tetap sholatnya sah. Yang nggak boleh itu justru yang tidak sholat subuh. Makanya dikatakan dalam hadis itu, in qanata fil fajri fahasanun wa illam yaknut fahasanun. Kalau ada orang sholat subuh dia pakai kunut, bagus. Ada orang sholat subuh dia nggak pakai kunut, juga bagus. Oh, gitu aja. Jadi kalau sampai dia mau salam baru berdiri, ya, baru duduk, kemudian imam salam, assalamualaikum warahmatullahi, dan dia nggak sempat membaca tahiyat, itu rukun qauli yang harus dibaca, kemudian dia ikut salam, batal, karena dia sudah meninggalkan rukun qauli. Ada lagi pertanyaan? Ada? Oh, Mbah, monggo Mbah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya gini, makmumnya itu hanya 3. Makmumnya hanya 3. Dan anunya itu imamnya itu sampai 5 rakaat. Sampai 5 rakaat. Ya karena makmum sama makmumnya kayak yang satu sudah duduk. Apa? Itu nunggu imam, yang benar yang mana? Ya. Jadi ada kalanya imam itu terlupa. Oke. Kalau imam lupa, kalau laki-laki cara mengingatkannya menggunakan kata subhanallah. Kalau perempuan menggunakan tangan. Tangannya cara nepuknya dibalik. Bukan gini, salah ibu. Nek nggak ngaji nggak iso. Ibu-ibu coba dibalik, tangan kanan di bawah, tangan kiri di atas, dibalik. Nah, itu cara nepuknya, bukan gini ya, apalagi tepuk pramuka, nggak boleh, tambah batal itu. Ya, cara nepuknya seperti ini. Kalau laki-laki subhanallah, kalau perempuan seperti ini. Nah, ini masalahnya sama-sama lupa, sing bener endi, nggih. Kalau misalkan 3 rakaat, ya 3 rakaat, imam sudah duduk tasyahud, padahal harusnya 4 rakaat, ya kita tegur subhanallah, imam berdiri, kita ikut berdiri. Lah ini sudah 4 rakaat, harusnya tasyahud akhir. Bingung, loh imamnya kok berdiri? Apa yang dilakukan makmum? Makmum sudah ngerti kalau berdiri 5 rakaat. Faham maksudnya? Lah imam wis berdiri, maka makmum gak boleh ikut berdiri. Kalau makmum sudah tahu kalau itu sudah 5 rakaat. Kalau makmum ikut berdiri,
harusnya apa? Subhanallah. Jadi beda antara kalau imam itu lupa saat tasyahud awal sama tasyahud akhir. Oke, pelan-pelan ini biar ngerti. Kalau lupa tasyahud awal harusnya duduk tahiyat awal, paham? Dia berdiri sudah tegak, makmum subhanallah. Kalau imam sudah tegak gak boleh turun. Contoh, ayo. Habis sujud, kamu di sini. Habis sujud. Harusnya duduk tasyahud awal. Allahu Akbar. Lah tegak seperti ini. Subhanallah. Gak boleh duduk. Faham? Karena apa? Tasyahud awal hukumnya sunnah, berdiri hukumnya wajib. Nanti cukup diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau belum berdiri tegak, coba. Sudah ditegur, terus ingat. Yo, separuh. Allah subhanallah, duduk. Faham sampai di sini? Ini kalau tasyahud awal. Beda kalau tasyahud akhir. Harusnya duduk, imam berdiri di rakaat kelima. Allahu Akbar. Makmumnya bingung makmumnya. Iki 5, 4. Nek eker-ekerannya waktu sholat 4, 5, ya batal. Tadi bapak bilang eker-ekeran di belakang, yo batal kabeh. Ya ojo eker-ekeran, nggih. Tapi ditegur. Subhanallah. Kalau yang tadi tasyahud awal boleh duduk apa enggak? Enggak boleh. Paham? Tapi kalau tasyahud akhir, karena ini sudah kelebihan rukun, ditegur subhanallah. Imam kalau ingat 5, duduk ini, wajib duduk. Duduk. Makmum enggak boleh berdiri. Kok ditegur imamnya enggak paham? Berdiri. Subhanallah, imamnya saya yakin, saya 3 kok ini. Makmumnya yakin, wis 4 kok. Gak boleh ikut berdiri. Kalau ikut berdiri batal makmumnya. Tapi duduk intizor namanya. Duduk apa? Intizor. Itu adalah duduk menunggu imam. Makmumnya duduk. Tasyahud, baca tasyahud. Terus biarkan ini sampai tasyahud, nanti barengan salamnya. Faham enggak sampai di sini? Biarkan rukuk sendiri ya. Yo rukuk. Sami Allah sendiri, biarkan makmum duduk, tungguin naik ya. Tapi enggak usah nyanyi rukuk sendiri, sujud. Nah, enggak boleh, batal. Nggih. Atau sambil nungguin sambil ngerokok. Wes tah, baru balik, enggak boleh. Tunggu, duduk tasyahud akhir aja. Sampai ini tasyahud akhir, nah, ini salam, assalamualaikum, ikut. Faham sampai di sini? Nah, gitu caranya. Itu sebenarnya nanti materinya itu, tapi karena sudah ditanyakan saya jawab. Nah, oke. Balik. Ada pertanyaan monggo. Ini kayaknya tanya jawab semua ini enggak apa-apa ya. Monggo silakan. Monggo. Monggo Bu, silakan. Mic-nya digeser. Mic digeser ke belakang, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, sholat di rumah sendiri, kadang-kadang kan tak konsen, terus lupa sudah rakaat atau tak rakaat. Itu yang diambil yang mana Ustaz? Kami jelaskan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sholat sendirian di rumah, gak fokus. Ini 3 apa 4? Kalau misalkan kita ragu 3 atau 4, ambil yang terkecil. Meskipun ternyata 4, tapi kita tetap ambil yang terkecil. Kita anggap 3. Nah, wes lanjutkan sampai selesai. Tapi sebelum salam nanti fil alamina innaka hamidum majid. Sujud 2 kali, namanya sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Baca 3 kali, duduk lagi. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'anni. Sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali. Duduk langsung assalamualaikum warahmatullah. Bisa dipahami Bu? Gitu. Ada lagi pertanyaan?
Sudah ya, belum lanjut ini loh, satu baris saja loh, belum saya baca. Tapi nggak apa-apa, justru bagus. Yang penting itu faham dan yang memang dibutuhkan oleh jamaah. Meskipun materinya nggak masuk-masuk. Ini dari awal wes pertanyaan nggak apa-apa. Oke, sekarang kita masuk. Diikuti bersama-sama. As-salatu lughatan ad-du'a'u. Salat secara bahasa artinya doa. Nah, jadi secara bahasa salat itu doa. Makanya ketika kita berdiri ada doa, ihdinas siratal mustaqim. Ketika duduk di antara dua sujud, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Waktu sujud bisa berdoa. Itu kalau secara bahasa. Tetapi kalau secara istilah ilmu fikih, definisi dari salat itu aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu definisi dari salat. Maka di sini nanti akan ada rukun, istilahnya rukun qauli. Rukun qauli ini rukun yang harus diucapkan. Al-Fatihah. Jadi harus kita ucapkan dan minimal terdengar oleh telinga kita. Gak boleh membaca di dalam hati. Misalkan Allahu Akbar, Fatihahnya baca dalam hati, tidak sah sholatnya. Tapi minimal didengar oleh telinga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini namanya rukun qauli. Ada takbiratul ihram, Allahu Akbar, harus diucapkan. Gak boleh orang yang takbiratul ihram gak mengucapkan Allahu Akbar, cuma angkat tangan saja, tidak sah. Nah ini nanti akan dijelaskan satu-satu. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam akan kita jelaskan satu-satu, akan kita praktekkan. Ada rukun qauli, ada rukun qalbi di dalam hati, niat. Caranya niat seperti apa nanti akan kita bahas satu-satu. Ada rukun fi'li, perbuatan, gerakan-gerakan ketika kita sujud, rukuk dan lain sebagainya, gerakan yang benar seperti apa nanti kita akan bahas satu-satu. Mungkin nanti pembahasannya setelah Idul Fitri. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang semuanya. Amin ya rabbal alamin. Loh iya, penting masalah sholat ini. Kenapa? Sholat nanti yang akan dihisab pertama kali. Nah kalau sholatnya sudah benar, cara sholatnya sudah benar, baru ke jenis-jenis sholat. Tahajud itu seperti apa, duha itu seperti apa, tarawih seperti apa, sholat tasbih seperti apa, prakteknya seperti apa, sholat khauf lagi perang kayak apa sholatnya, nanti akan dibahas juga. Nah kalau sudah ngerti jenis-jenis sholat, cara sholat sudah ngerti, baru syarat sahnya sholat apa? Wudhu akan dibahas, wudhu seperti apa, mulai dari membasuh wajah sampai terakhir. Nah kalau wudhunya sudah benar, jelas kalau kita wudhu pakai air yang kita pakai seperti apa, nanti akan kita bahas semuanya. Gitu, Bu G. Sing istiqomah hadir, nggih. Enggak apa-apa hujan ndak hujan tetap ngaji. Kecuali uzur, sakit atau ada kegiatan dan lain-lain, monggo enggak apa-apa. Ada rekreasi, enggak apa-apa. Uzur namanya ya. Rekreasi. Kalau sholat subuh kan as-sholatu khairum minan naum, sholat lebih baik daripada tidur. Nah kalau ini rekreasi khairum minat rekreasi lebih baik daripada ngaji. Nggak apa-apa kalau sekali-sekali. Kalau pas tiap hari rekreasi terus, itu yang nggak boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah sebentar lagi wis masuk ini saya padahal pengennya nyinggung masalah puasa. Karena apa? Sebentar lagi nih kita akan puasa dan nggak ketemu lagi kan, nggak ada pertemuan lagi. Ya, Pak Sukaji wis nawar setiap minggu, ya nggak bisa. Ya ngundang saya harus 2 tahun sebelumnya. Ngundang sak bulan, ya nggak iso. Kalah cepat mau Idul Fitri sudah antri kok sampai hari kiamat. Ya belum saya. belum. Jadi untuk masuk ke dalam bulan Ramadan harus kita siapkan juga ilmunya. Kadang-kadang kita lagi makan sahur misalkan ya, lagi makan sahur kok tiba-tiba terdengar azan.
Allahu akbar, Allahu akbar. Pertanyaannya, makanan kita lanjutkan atau berhenti? Halo, lanjut apa berhenti? Hah? Atau misalkan lagi ngunyah, Allahu akbar, Allahu akbar, ditelan atau dilepeh? Hah? Atau lagi rokokan, Allahu akbar, dihabiskan atau dibuang? Weh, mana ini? Atau keseretan dilanjutkan, Ustaz, minum sebentar selesai. Coba pertanyaannya, lanjut atau tidak kalau azan terdengar? Nah, ini ada yang lanjut, ada yang tidak. Coba yang lanjut angkat tangan, ada? Padahal tadi ada loh bilang lanjut. Yang berhenti banyak ini. Tapi kalau misalkan saya kasih hadis, berubah nggak ini kira-kira yang bilang berhenti ini? Coba. Ragu keimanannya tergoncang atau enggak kalau tak kasih hadis. Masalahnya kalau kita belajar di internet gitu, sering bawa Al-Quran dan hadis sehingga kita mudah goyah. Oke, makanya butuh ngaji ke guru. Coba saya kasih hadis misalkan seperti ini. Misalkan ada hadis seperti ini. Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi fala yada'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Jika salah seorang di antara kalian mendengar azan sedangkan sendok terakhir masih ada di tangan, maka janganlah dia meletakkan sendok tersebut hingga dia menunaikan hajatnya hingga selesai. Coba saya tanya, lagi makan, sahur, ngunyah, kok terdengar azan, lanjut atau berhenti? Tuh kan sudah mulai lagu, gak ada yang berani. Tadi pede. Hah? Kalau misalkan sendok terakhir gini ya, terakhir dilanjut sak sendok-sendoke. Ya coba malah mati Bu lagi. Sendok terakhir gitu kan? Allahu akbar, Allahu akbar. Lanjut. Pakai minum atau enggak? Minum. Ono bonus kan ini sendok terakhir, kak dibilang jika sendok terakhir lanjut plus minum, kak dia bilang gitu, kok nambah lagi ngunyah, oke katanya ibu, pokoknya kalau sendok terakhir makan aja Ustaz karena sudah di depan mata, terus plus minumnya nggak di depan mata padahal saya lanjut minum. Tapi saya belum menjawab betul apa salah. Sekarang yang kedua lagi ngunyah, Allahu akbar, Allahu akbar, dilepeh atau ditelan? Tuh kan, ditelan loh. Sekarang berubah. Tadi kayaknya yang berhenti angkat tangan. Wah, oke. Coba tak tanya sekarang. Ketika azan terdengar saat kita sahur, berhenti plus dilepeh angkat tangan yang seperti itu. Oh, enggak ono wis. Iki piye imannya lho goyah. Padahal coba, yang dimaksud hadis ini ternyata apa? Dulu di zaman Nabi itu azannya 2 kali. Ada azan di sepertiga malam sekitar jam 3. Ada azan waktu subuh. Azan yang jam 3 malam itu adalah azannya Bilal. Nah, ketika azannya Bilal, sahabat-sahabat lagi makan, terdengar azannya Bilal jam 3, Nabi mengatakan kulu washrabu, makanlah, minumlah. Batal enggak kalau waktu jam 3? Ya enggak batal karena belum waktu subuh. Tapi kata Nabi, ketika masuk waktu subuh, Abdullah bin Ummi Maktum azan, berhenti. Ngerti apa enggak? Oke, sekarang saya tanya, kalau lagi makan di depan mata, azan terdengar, berhenti atau dimakan? No, berubah lagi kan? Nek nggak ngaji nggak iso ngaji, okay? Jadi yang dimaksud makan lanjutkan itu azan jam 3 itu, bukan waktu subuh. Waktu subuh wajib berhenti. Lagi ngunyah lepeh, kumur-kumur, ya. Apalagi tadi kalau sudah di depan mata lanjut plus minumnya, itu lah tambah ngawur, tambah ngawur lagi loh. Berhenti. Kalau nggak ngaji bahaya loh. Cuma dikasih hadis seperti ini wes ragu langsung, betul apa enggak?
Cuma tak tunjukkan, loh iya, ternyata lanjut. Loh padahal kan ada keterangannya. Makanya kan di sini cuma azannya 1 kali. Ini kan masalahnya Nabi yang ngomong, ya kan? Azannya di zaman Nabi 2 kali. Padahal materinya loh ada berapa halaman ini? 34 halaman, baru 1 halaman. Wes selesai ya. Ya wes, besok wes kerja. Nek enggak kerja tak lanjut sampai subuh ya. Padahal penting loh. Masalah apa? Puasa ini. Misalkan terakhir ya, enggak apa-apa ya. Molor dikit enggak apa-apa nggih, 1 menit. Kalau misalkan kita lagi sakit mata. Di siang hari bulan Ramadan boleh enggak pakai obat mata? Bisa loh, kadang-kadang kayak gitu. Pernah enggak terpikir pertanyaan seperti itu? Boleh enggak pakai obat? Ada yang tidak, ada yang boleh. Ayo. Boleh enggak? Jadi boleh apa enggak ibu-ibu? Bingung ibu-ibunya. Bapak-bapak? Ada yang tidak, ada yang boleh. Jadi yang dilarang itu adalah ketika memasukkan kepada 5 lubang. Gak boleh memasukkan sesuatu ke 5 lubang. Ini diingat-ingat saja. 5 lubang. Mulut, hidung, telinga, jalan depan, jalan belakang. Coba bersama-sama. Mulut, hidung, telinga, jalan depan, jalan belakang. Kalau selain itu aman. Mata masuk atau tidak? Tidak. Boleh apa enggak berarti? Boleh. Meskipun wadahnya sampai habis, ya rusak tapi matanya, ya itu enggak batal. Kenapa? Tidak masuk 5 lubang. Loh kan? Ada yang nanya lagi, monggo. Ngopel ini ya, karena pengalaman, makanya wajib ditanya. Biasanya yang nanya ini yang pengalaman, ngopel-ngopel ya. Ngopel apakah boleh? Ada syaratnya. Kalau kita memasukkan ke dalam hidung atau telinga, tidak boleh lebih dari ukuran kelingking. Kalau kelingking yang dimasukkan notok, itu adalah yang tidak membatalkan. Jadi kalau kelingking notok, gak batal. Makanya ini kabar baik untuk yang biasa ngopil. Ngopil tidak membatalkan puasa jika ukurannya sekelingking. Tapi kalau lebih dari kelingking, misalnya pakai obeng, itu batal. Kenapa? Ukurannya lebih dari kelingking. Sama ketika membersihkan telinga. Kalau pakai kelingking, gak batal karena sudah notok. Tapi kalau pakai cotton bud bisa lebih masuk dari kelingking. Paham? Batal. Makanya gak boleh pakai cotton bud. Tapi kalau pakai kelingking boleh. Jadi boleh bu, ge? Pakai jari ini kan malah tambah notok. Jadi nggak apa-apa. Besok hari pertama puasa ngupil aja nggak apa-apa. Kecuali meskipun pakai kelingking, habis itu opilnya dielek. Wah, itu itu ya batal meskipun pakai kelingking. Wah, penting ini. Kadang-kadang ada yang nanya, Ustadz, kalau nelen air ludah batal enggak Ustadz? Batal enggak bu? Batal apa enggak? Loh katanya siapa enggak? Loh ada kalanya nelen air ludah batal, ada kalanya tidak. Ada kalanya nelen air ludah batal, ada kalanya tidak. Yang tidak membatalkan ada 3 syarat. 1, air ludahnya air ludah sendiri. Nek misalkan Pak Sukaji lagi jalan-jalan kok ngelihat air ludah diambil, bukan miliknya sendiri, terus dielek, batal. Paham? Jadi 1, air ludahnya adalah air ludah sendiri, nggak batal. Yang kedua, air ludahnya murni, nggak ada campuran. Campurannya es teh, es cendol, batal. Yang ketiga, air ludahnya masih di dalam mulut, tidak keluar dari area mulut. Ya, kalau sudah keluar itu batal. Jadi kalau di dalam mulut, meskipun kita kumpulkan seperti ini, ditelan. Siang-siang ditelan sampai batal apa enggak? Enggak batal selama air liurnya di dalam mulut. Tapi bapak-bapak ikut Jumatan tidur ngiler keluar dari mulut, kaget, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diseruput, masuk, itu sudah keluar dari area mulut, maka puasanya batal. Paham atau tidak? Nah. Satu lagi apa? Gosok gigi di bulan Ramadan boleh apa enggak Ustadz? Di siang hari bulan Ramadan. Jadi yang membatalkan itu syaratnya 2.
Kalau kita memasukkan ke mulut, yang bisa membatalkan 2 syarat. Masuk mulut 1. Terus yang kedua, telen. Apa? Masuk mulut, telen. Kalau cuma masuk mulut gak pakai ditelan, tidak batal. Gosok gigi gak batal, kecuali kalau kita habis gosok gigi, odol dan sikatnya ditelan, itu baru batal. Paham? Tapi kalau bisa gosok giginya jangan habis duhur, makruh hukumnya. Kalau mau gosok gigi subuh, pagi. Kenapa? Nanti keutamaan bau mulutnya orang berpuasa jadi hilang soalnya. Oke, jadi gosok gigi tidak batal. Paham sampai di sini? Habis masak ngincipi makanan. Pertanyaannya, orang ngincipi ditelan atau tidak? Tidak, karena alat perasa itu ada di lidah, betul? Gitu kan? Tidak batal meskipun 1 baskom diincipi sampai habis. Sampai habis. Tapi yang penting tidak ditelan, tidak batal. Tapi cuma 1 gini ditelan, batal. Nah, harus ngerti ini, yang batal dan yang tidak batal. Apa? Oh enggak, dimaafkan. Yang penting sudah memastikan dilepeh. Orang kumur-kumur, ya, orang kumur-kumur kan pasti ada dingin-dinginnya. Tetap yang penting kita sudah maksimal mengeluarkan, aman sudah, meskipun ada rasa-rasanya. Kita lagi wudhu terakhir. Wudhu saat kita puasa tetap dianjurkan kumur-kumur atau tidak? Tetap dianjurkan, tapi nggak boleh korupsi. Kumur-kumur 3 kali, ngeluarkannya cuma sekali. Nah, itu korupsi namanya. Jadi kalau 3 kali kumur-kumur, keluarkannya 3 kali ya 3 kali. Korupsi nggak bisa. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjut. Habis sisa ojo. Iki ngundang apa ngontrak? Nanti aja, biar gak bosen ya. Nek kebanyakan ngaji, saya wis bilang ke Pak Sukaji, ini gak kebanyakan tak ngaji 2 kali ini, bosen nanti jamaahnya itu. Bosen enggak, Bu? Enggak loh, enggak bosen ya. Tapi kalau yang lain bisa saja bosen. Ya tergantung ustadz lah. Sombong. Loh, tapi kan sombong kan memang boleh dikit lah. Oh yes, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa